Kita awali kuliah kita dengan doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab 6, fitting data. Ya. Fitting data itu bisa diterjemahkan sebagai pencocokan data. Bedanya kalau polinomial atau interpolasi ya, yang kemarin sudah kita pelajari, untuk titik-titik berjarak sama, untuk titik-titik berjarak tidak sama. Ini kalau interpolasi, antar titik ini dihubungkan. Ini interpolasi. Tapi kalau fitting data, dicari kecenderungan. Nah ini interpolasi, kalau seperti ini namanya interpolasi. Tapi kalau yang bagian bawahnya itu namanya fitting data. Jadi data itu dicari kecenderungannya membentuk apa? Membentuk garis lurus. Nanti apakah benar pemilihan terhadap garis lurus itu dilihat kebaikan daripada hasil fittingnya seperti apa. Jadi boleh saja kita memilih berbagai jenis kecenderungan, tetapi harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kebaikan hasil pencocokannya. Bisa dipahami ya, jadi datanya aslinya seperti ini. Nah, kalau menghubungkan antar titik-titik data namanya interpolasi. Tapi kalau mencari kecenderungan dari titik-titik data, ini namanya adalah pencocokan data atau fitting data. Nah, yang namanya interpolasi itu tidak hanya berupa garis lurus. Dan harus mengikuti hukum yang berlaku. Ini item-item yang penting untuk bukan interpolasi, fitting data, pencocokan data. Ini tidak hanya berupa garis lurus. Kecenderungan itu masih ada banyak. Mengikuti hukum yang berlaku. Jadi mana yang kita pilih sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau hukumnya linear ya kita pilih yang bentuk linear. Kalau hukumnya tidak linear kita pilih yang tidak linear. Prinsipnya adalah mencari kurva yang terbaik dengan kriteria ya, terbaik dengan kriteria error minimum atau kesalahannya minimum. Error paling minimum atau kesalahan. Kesalahannya paling kecil atau kesalahannya paling kecil. Paling kecil. Kesalahan itu merupakan jarak antara titik kurva antara titik data dengan kurva. Kesalahan itu ini saya ambil kesalahan selisih antara tadi ya ini ya ini kalau gambar. Nah kesalahan itu merupakan jarak antara titik data terhadap kurva. Ini kesalahan di titik ini berapa, kesalahan di titik ini berapa, dan seterusnya. Jarak antara
titik data terhadap kurva. Yang dimaksud jarak itu apa? Tinggi. Jadi tingginya untuk titik data berapa dan untuk sampai kepada kurva itu berapa. Ini eh, selisih antara kurva terhadap data itu adalah kesalahan. Atau selisih antara data terhadap kurva itu merupakan kesalahan. Nah, ada banyak. Karena titik-titik data itu ada banyak, maka kesalahannya merupakan kesalahan total. Jadi karena ini titik data itu ada banyak, di sini ada kesalahan sedikit, ini juga ada kesalahan sedikit, ada kesalahan. Jadi kesalahannya itu banyak. Maka kesalahan semuanya merupakan kesalahan total atau jumlah dari seluruh kesalahan individu. Jadi ini satu kesalahan itu kesalahan individu, sehingga totalnya itu merupakan kesalahan total. Ini diulang lagi. Error adalah selisih antara tinggi data dan tinggi kurva. Ini saya ambil saja. Nah, tuh. Error total adalah jumlah selisih error individual. Karena error total sama dengan 0, maka terjadi salah interpretasi. Jadi kalau kita itu menjumlahkan kesalahan-kesalahan itu, maka bisa mendekati 0. Sama atau mendekati 0. Akibatnya, karena apa? Karena ada kesalahan yang positif, ada yang kesalahan negatif. Yang positif itu apabila titik data di atas kurva, dan negatif itu apabila titik data berada di bawah kurva. Maka untuk kesalahan totalnya, itu jumlah antara yang positif dengan negatif itu bisa menjadi 0. Maka terjadi salah interpretasi, yaitu menjadi tidak ada kesalahan sama sekali, padahal kenyataannya itu ada. Ini salah. Jadi oleh karena itu untuk menghindari kesalahan ini digunakan konsep RMS. Digunakan konsep root mean square. Ini ya, akar kuadrat rata-rata. Gunakan konsep kesalahan root mean square, kesalahan RMS atau akar kuadrat rata-rata, yaitu masing-masing error individual dikuadratkan, kemudian dicari nilai rata-ratanya, kemudian diakar. RMS itu berarti root mean square itu kuadrat rata-rata akar. Jadi dikuadratkan. Ini kesalahan individual itu bentuknya ini. EI sama dengan YI itu data. Tingginya data untuk titik yang ke I dikurangi dengan Y di kurva. Tapi kesalahan itu tadi itu dijumlahkan. Bentuknya seperti ini. E sama dengan Y. I min sigma YI dikurangi dengan YI estimasi. Ini adalah bagian garisnya. Jadi tinggi kurva. Kalau YI itu adalah tinggi kurva. Data ke I ini dengan YI adalah tinggi data. Kalau YI estimasi, YI estimasi.
Jadi kalau yang seperti ini adalah tinggi kurva untuk data KI. Nah, pertama adalah menentukan jumlah ralat dari setiap, ini kalau ini kan sama dengan 0 tadi ya. Nah, supaya ada nilainya, padahal nilainya itu ada. Ini kalau dijumlahkan, karena dari masing-masing itu nanti akan menuju 0. Orang berpendapat bahwa ini tidak ada kesalahannya, salah supaya karena ada yang positif, ada yang negatif. Supaya bisa dipahami dengan benar, maka dibuat RMS. Jadi ya, ini dikuadratkan dulu errornya. Nah, ini errornya dikuadratkan dulu, yaitu masing-masing Y1 dikurangi dengan Y1 estimasi dikuadratkan, ditambah dengan Y2 dikurangi Y2 estimasi dikuadratkan, plus dan seterusnya, tambah YN dikurangi dengan YN estimasi dikuadratkan, baru diambil rata-ratanya. Diambil rata-ratanya, berarti dibagi N, banyaknya data. Total dibagi N, kemudian diakar. Dah jadi diakar. Jadi RMS itu adalah akar kuadrat rata-rata. Akar kuadrat rata-rata. Atau ini penampilannya. Oke. Kalau diimplementasikan, maka Y estimasinya ini didefinisikan. Misalnya untuk garis lurus. Untuk pendekatan terbaik berupa garis lurus. Berarti garis lurusnya itu Y sama dengan AX plus B. Ini pendekatan terbaiknya. Maka nanti untuk Y kurvanya kita ganti dengan persamaan ini. AX I ditambah dengan B. Jadi di sini karena YI estimasi ini berarti YI dikurangi dengan Y estimasi itu adalah AXI ditambah dengan B. Maka kita dapatkan tampilan akar itu kita ganti dengan pangkat setengah seperti persamaan 62. Sehingga apabila kita kuadratkan untuk mencari error minimum, ini kita untuk mencari error minimum yaitu simbolnya ini A, B. Error minimum atau seperti ini. Maka ini bersama 62 dikuadratkan dulu. Menjadi ini dikuadratkan, berarti setengahnya hilang. Kemudian N dibawa ke kiri. Ya. Selanjutnya N dibawa ke kiri. Nah, gini. Kita peroleh NE kuadrat RMS sama dengan sekian. Ini kita sebut sebagai definisi daripada error yang baru. Untuk menentukan error menuju ke error apa? Ya, oke.
untuk menuju kepada definisi. Ya, oke. Nah, jadi kita sudah dapat ini dan E itu akan kesalahan itu akan minimum, ERMS itu akan minimum jika nilai daripada E ini juga minimum. Jadi E ini akan minimum. Nilai daripada ERMS ini akan menjadi minimal apabila sama artinya dengan E, epsilon, itu minimum. Meminimumkan epsilon itu sama dengan meminimumkan minimum itu berarti turunan terhadap variabel-variabelnya sama dengan 0. Nilai E akan minimum jika turunan E terhadap A dan turunan E terhadap B sama dengan 0. Turunan terhadap variabel-variabelnya. Jadi epsilon itu punya variabel A dan B. Kalau ini dikerjakan maka kita akan memperoleh pertama menghitung turunan E terhadap A. Jadi ini saya tampilkan. Jadi ini kalau kita turunkan E terhadap A, hasilnya adalah E-nya itu saya balik dulu, tampilannya seperti ini. YI dikurangi dengan AXI plus B. Kalau ini diturunkan terhadap A, maka dapatnya adalah 2 kali ini pangkat 1 kali turunan dalam kurung terhadap A, yaitu min XI. Min XI sama dengan 0. Terus ini min XI ini kita masukkan ke dalam persamaan menjadi min XI YI tambah dengan XI dengan XI itu jadi XI kuadrat, tandanya jadi positif. BXI sama dengan 0. Lantas sigmanya masuk. Min sigma XI YI, sigma AXI kuadrat, sigma BXI. Kemudian bagian akhirnya yang ada Y-nya kita bawa ke ruas kanan. Jadi A karena konstanta keluar dari tanda sigma, dan yang ada Y-nya kita bawa ke ruas kanan. Dibawa ke ruas kanan. Suku A dan B dikeluarkan dari tanda sigma. Suku yang mengandung Y dibawa ke ruas kanan. Akhirnya menjadi ini persamaannya. A sigma XI kuadrat ditambah B sigma XI sama dengan sigma XI YI. Ini persamaan yang pertama. Nanti kita gabung. Yang kedua adalah turunan E terhadap B. Jadi E-nya ini, kalau kita turunkan terhadap B, hasilnya 2 pangkat 1, turunan dalam kurung terhadap B adalah min 1. Jadi ini minyak dimasukkan atau tidak ya sama saja dibuang. 2-nya juga dibuang, karena 0 dibagi min 2 sama dengan 0, tetap. Jadi kita punya persamaan kayak gini, sigmanya masuk, setelah sigmanya masuk, kemudian arti daripada sigma B dengan I antara dari 1 sampai N, itu artinya adalah NB. B disebut sampai N kali, itu artinya NB. Jadi yang seperti tadi, yang suku yang mengandung A dan B tetap, tapi A-nya dikeluarkan dari tanda sigma, yang mengandung Y ke ruas kanan. Antara persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, ini kita gabung. Ini yang A,
terus ini yang B, ini kita gabung 64, 65, kita gabung menjadi 1. Oke, 64 ini, kemudian 65 yang terakhir gabung jadi 1, kemudian dijadikan perkalian matrik. Jadi koefisiennya yang ada sigmanya itu malah merupakan matrik koefisien. Sigma XI kuadrat, sigma XI, sigma XI, kemudian N. Matrik kolomnya, variabelnya adalah A dan B, ruas kanan, sigma XI YI, dan sigma YI. Oke. Maka, seperti ini A-nya, kalau udah gini, maka A-nya adalah, ini A, adalah determinan matrik ini kita bawa ke bagian penyebut, sedangkan pada pembilang sama, tetapi kolom 1 diganti dengan ruas kanan, itu A ya. Saya ulangi, matrik koefisien itu berada di bagian penyebut, kemudian bagian pembilang, kolom 1 diganti dengan ruas kanan. Akhirnya ini kalau diambil nilai determinannya berarti N sigma XI dikurangi dengan sigma XI sigma YI dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI ini kuadrat. Itu koefisien A. Sedangkan B itu bagian matrik bagian pembilang kolom 2 diganti dengan ruas kanan. Sedangkan kolom pertama seperti matrik koefisien. Jadi XI kuadrat XI. Tapi kolom kedua diganti ruas kanan. Hasilnya adalah sigma XI kuadrat sigma YI dikurangi sigma XI sigma XI YI. E kuadrat sigma E kuadrat sigma Y sigma X sigma XY. Pembaginya sama dengan yang matrik A. Akhirnya, karena A dan B sudah kita peroleh, maka kita memperoleh persamaan hasil fitting. Ini Y sama dengan AX ditambah dengan B. Ini selesai kalau sudah sampai sini. Ini untuk bagian fitting data menurut garis lurus ya. Menurut garis lurus. Ini bisa menggunakan contoh. Minggu depan kita latihan program, tolong diinstal program apa namanya Turbo Pascal, berarti TPW, program Turbo Pascal. Jadi kita komunikasi lewat lewat grup. Contohnya, tentukan persamaan garis terbaik dari set data ini. Persamaan pencocokan data terbaik. Persamaan garis terbaik. Nah, ini kalau diterapkan ya, ini saya pakai Excel. Fitting data atau pencocokan data. Nah, datanya seperti ini. Yang dibutuhkan di rumus itu apa? Yang dibutuhkan di rumus itu adalah Y sama dengan AX plus B itu A-nya ini B-nya ini
Ini kita ambil yang rumus jadinya saja. Ini kita hilangi. Nah, tinggal ini ya. Nah, ada A, ada B. Yang dibutuhkan untuk menghasilkan A, tujuannya ada A dan ada B nanti adalah untuk menghasilkan persamaan garis terbaik. Kalau ini saya gambar gitu, titik-titik, ini sebenarnya secara langsung, tetapi kita akan harus tahu sejarahnya itu dari mana gitu. Ini titiknya seperti ini. Ini sebelum dipiting. Titiknya kayak gini. Nanti apabila dipiting sebenarnya, ini dan titik-titik ini akan diklarifikasi menggunakan pencocokan terhadap garis lurus. Yang kita butuhkan adalah, jadi ini nanti Y sama dengan AX plus B-nya itu berarti dibutuhkan A berapa, B berapa. Nah, A itu ini rumusnya, sigma XY, sigma X, sigma Y. Di sini nanti sigma X. Ini sigma, sum. Sampai di sini. Enter. Ini sigma X. Di sini sigma Y. Yang ini sudah oke. Kemudian ada sigma XY. Berarti ada X, ada Y. Saya kalikan X kali Y. Copy ke sini. Terus penjumlahannya ini juga di copy. Nah, nanti yang XY ini sigma XY. Sigma XY nanti ketemu 105. Yang sigma X kuadrat. Ini X kuadratnya belum. X, saya tulis kuadrat begini. Ini dikuadratkan. Ketemu. Oke. Jumlahnya ini. Ini semuanya mengandung jumlah. Jadi kalau yang sigma X kuadrat 55, sigma X sudah ada dikuadratkan, nanti tinggal mengkuadratkan. B sigma X kuadrat sudah ada, sigma Y sudah ada, sigma X sudah ada, sigma XY sudah ada, yang bawah sama. Jadi saya menghitung bagian pembilang dulu, penyebut, karena A dan B itu ada. Saya tulis penyebut. Penyebut itu rumusnya adalah N. N-nya itu totalnya ada 5. 5. Boleh tulis 5 gini boleh. Kali sigma X kuadrat. Berarti ini dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini, enter. Ini bagian penyebut. Nanti bisa dipakai untuk A dan B. Yang ini pembilang A. Pembilang A. Ada pembilang B. Pembilang A sekarang. N berarti 5 kali sigma XY. Ini. Dikurangi sigma X, sigma Y. Ini, maaf. Ini sigma X kali sigma Y. Enter. Untuk B-nya sigma X kuadrat.
kali sigma Y dikurangi sigma X kali sigma XY. Ini dah. Berarti kita dapatkan A-nya nanti sama dengan A-nya itu sama dengan pembilang A dibagi penyebutnya. B-nya sama dengan pembilang B dibagi dengan penyebutnya. Nah, kalau begitu akan saya peroleh persamaan Y sama dengan AX ditambah BY sama dengan 2,1 X dikurangi 0,7 tambah B ini. Ini persamaan hasil fittingnya. Kita coba ini Y estimasi, kita coba menuliskan di sini. Y hasil fittingnya adalah AX ditambah dengan B. A-nya berarti ini, saya dolar, dikalikan dengan X, ditambah dengan B-nya adalah min 0,7, ini saya dolar. Dan di copy ke bawah. Saya coba untuk menggambar di sini, apa cocok apa enggak. Jadi caranya, select data, kemudian tambah untuk ini, nanti ini Y estimasi yang ini ya, berarti X-nya tetap menggunakan ini, Y-nya menggunakan bagian sini. Nah, ini kemudian di OK, dan kita sudah dapatkan kayak gini. Oke, tapi ini kita bawa ke tipenya adalah garis. Di tipenya garis. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Jadi ini hasil yang kita peroleh. Hasil yang kita peroleh. Persamaannya 2,1 X dikurangi 0,7. Kalau fungsi yang sudah built-in di dalam Excel, itu dari gambar kurva, menggunakan fungsi yang sudah built-in untuk mencocokkan aja. Jadi kalau gini, ini klik titik, diklik kanan, ada trend line. Trend line, nanti dipilih yang linear sudah, di sini linear. Kemudian bagian ini diterapkan equation-nya, persamaannya bagaimana. Klik 2,1 X dikurangi 0,7 sudah muncul di sini. Tingkat kebaikannya, kepercayaannya 0,97 atau 97%. Ini tingkat kebenarannya. Nanti untuk tingkat kebenaran itu akan kita pelajari kemudian. Jadi yang penting kita sekarang sudah bisa memperoleh cara memperoleh kurva bagaimana memperoleh kurva fitting atau kurva pencocokan data. Silakan dicoba Bapak Ibu. Saya tak sholat dulu, Bapak Ibu mencoba ini ya. Halo, nanti ini ya ini bisa saya simpan dulu, saya anu ke grup.
Nah, sudah masuk ke grup. Silakan dicoba. Saya
Ya, Bebus, kita lanjutkan. Apa ada masalah? Apa enggak? Ada masalah enggak? Halo. Iya, iya bentar Pak. Yang tadi yang setelah gambar terus klik format Trendline tadi terus milih yang apa ya Pak? Kok saya belum jadi? Yang untuk mencocokkan ya? Iya. Untuk, oke. Trendline Trendline. linear. Oh, yang linear. Terus di bagian bawah Ya. itu ada equation-nya dan R kuadrat itu indeks determinasi. Linear. Linear, kemudian di Iya. bagian bawah ini ya Bu ya, linear sudah, Iya. bagian bawah ini ada Iya. dua ini display equation Oh, iya. dan display R square, R kuadrat. Oh, iya. Ada lagi pertanyaan? Sudah Bu? Sudah diperoleh? Iya, sampun Pak. Baik. Jadi untuk mencocokkan bahwa apa yang sudah kita perbuat ini benar. Berikutnya itu yang regresi linear. Regresi itu tidak hanya satu, tetapi banyak. Ini contohnya. Ini contoh. Ini saya ambil dari ujian akhir. Ini ujian akhirnya kayak gini. Kalibre. Rangkaian listrik. Di mana bentuk rangkaiannya kayak gini. Kok nggak mau? Oke. Jadi soalnya seperti itu. Yang kita ukur adalah arus, satuannya ampere, tegangan, satuannya volt. Ini datanya. Kalau nulis Yanu 1 itu artinya 1,0 supaya setara dengan yang lain gitu ya. Ini begini. Datanya pengukuran tegangan arus itu bentuknya tegangan pada tahanan. Jadi kalau ini diberi sumber tegangan yang bisa diatur, berarti menggunakan regulator ya. Kalau kayak gini menggunakan regulator. Karena bisa diatur besarnya, mengalirkan arus yang bisa kita lihat di sini untuk arusnya 0,5, tegangannya adalah 1,8. Di arusnya yang diatur. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis terbaik antara tegangan dan arus. Tegangan di sumbu Y, arus di sumbu X. Kadang-kadang tegangannya di sumbu X. Jadi kalau tegangannya yang dimainkan, maka tegangan itu di sumbu X. Ini dikerjakan kayak tadi. Sebenarnya kalau sudah Bapak Ibu kalau sudah punya kayak gitu tadi itu hitungan bisa kita templatekan. Jadi ini di copy misalnya. Copy move to end, create a copy.
Nah, ini yang tadi itu regresi linear, reglin. Kalau ini adalah reglin 2 misalnya. Bapak Ibu nggak usah repot-repot, tinggal ngambil ini aja angkanya, dikopikan ke sini. Selesai. Les gitu. Oke-nya itu apa ya? Nah, sudah, oke, selesai. Ini satu, oh cuma 4 data, hati-hati kalau 4 data. Karena 4 data, maka rumus yang tadi kita menyebut 4 tadi supaya dibenerin. Yang kelima itu nggak ada, Adel, tinggal 4. Penyebut ini, makanya rumus 5 ini kita ganti dengan 4. Ini juga begitu, kita ganti dengan 4. Ini nggak ada. Dan ini 4,22 sudah benar. Ini ini penjajakan datanya 4,22 min 0,3. Ini aja yang diganti. Selesai Bapak Ibu. Ini oke. Ada pertanyaan? Ini kalau ada soal. Supaya mudah kalau ada ujian, sudah ada rumus kayak gitu, dimanfaatkan saja. Supaya mudah. Supaya cepat, efektif waktu. Sekarang kalau menurut persamaan kuadrat, fitting data menurut persamaan kuadrat. Contohnya itu apa ya yang butuh, misalnya ini waktu jarak. Ini partikel bergerak lurus beraturan. Jarak waktunya seperti ini. Berarti bukan reglin tetapi track kuadrat. Ini kalau kita gambar, nah ini tidak linear Bapak Ibu. Tandanya tidak. Ini 7,7. Wah, ini bentar. Saya gitu ya. Oh nggak mau. Ini formatnya. Dua 35 7,7. Nah, ini kalau kita fitting linear gitu Bapak Ibu. Jelas jelek. Antara lain, misalnya linear ini
kita displaykan di bagian bawah. Oke. Wah, ini ya masih lumayan bagus ya, 97. Jadi agak bagus. Tapi ada 97 itu bagus. Jadi ini masih ambigu, nanti bisa linear, bisa beda. Tetapi kalau kita fitting tidak linear, yaitu kuadratis, polinomial order 2 kuadratis itu. Di fitting, maka kita dapatkan R kuadratnya itu 99%. Jadi ini yang regresi linear, yang linear, yang kuadratis. Jadi R kuadratnya beda. Artinya apa? Kalau kita menggunakan yang kuadratis, ini R kuadrat hampir 1 itu berarti berhimpit antara kurva dengan titik-titik data. Nah, ini perintahnya itu adalah untuk meregresi secara kuadratis. Nanti secara teoritis, kalau kuadratis ini ya kita substitusikan. Kuadrat itu AX kuadrat plus BX ditambah dengan C. Nah, karena errornya tadi adalah error RMS, ini bentuknya E epsilon, itu adalah ini NE. Jadi errornya kayak gini dulu. Baru RMS-nya nanti bagian Y-nya ini kita ganti dengan ini AX kuadrat plus BX plus C, bukan AX plus B lagi. Karena pendekatannya adalah pendekatan persamaan kuadrat. Nah, maka garis fitting terbaik itu adalah apabila epsilonnya itu minimum. Sehingga kita perlu menurunkan epsilon itu kepada variabel-variabel dari persamaan ini, yaitu A, B, dan C. Jadi turunan epsilon terhadap A, B, dan C itu nanti dibuat sama dengan 0. Kalau dibuat sama dengan 0, kita tambahkan 2. Ini yang epsilon ya, yang sama dengan 0 itu. Pertama, kalau kita turunkan itu terhadap A. Ini kayak tadi 2 pangkat 1, turunan terhadap A itu berarti 2 X. Jadi ini, maaf, turunkan terhadap A berarti XI kuadrat. Turunkan terhadap A berarti XI kuadrat. Ini masukkan XI kuadrat ke dalam kurung. Setelah itu segmennya dimasukkan. Hasilnya persamaannya ini. Saya ringkas saja. Persamaannya ini. Untuk suku yang mengandung YI pindah ke ruas kanan. Oke, ini persamaan yang pertama. Yang kedua, turunkan terhadap B. Kalian turunkan terhadap B, kuadrat 2 pangkat 1 dikalikan dengan XI. Ini. XI-nya masuk, segmanya masuk. Kita dapatkan persamaan ini. Ya. Turunkan terhadap C kali 1 nanti. Kali min 1. Oke. Min 1-nya masuk. Segmanya juga masuk. Akhirnya kita dapatkan persamaan ini. 1, 2, 3 digabung menjadi 1. Ini persamaan yang turunan terhadap A. Ini ya, ini ke sini. Terus yang turunan terhadap B. Ini. Kedua. Ini. Turunan terhadap C. Ini. Ke terakhir. Kemudian dibuat perkalian matrik. Setelah
Diketahui ini dibuat perkalian matrik. Pangkat 4, 3, 2. 3, 2, 1, 2, 1, N. ABC ruas kanan. Maka A-nya nanti ya, T atau Oke, maka kita cari deltanya dulu. Delta itu determinan matrik yang bagian koefisien. Ini delta, kemudian delta sudah, kita cari A-nya. A-nya itu berarti matrik koefisien ini dengan menggantikan kolom pertama dengan ruas kanan dibagi dengan delta tadi. Oke, ini ruas kanan masuk ke sini. Kemudian yang B itu ruas kanan masuk ke tengah dibagi delta. Yang C ruas kanan masuk ke bagian pinggir kanan. Nah, selesai sehingga diperoleh kalau dikerjakan itu diperoleh persamaannya seperti ini. Agak panjang, tapi sebenarnya Excel itu memfasilitasi determinan itu secara apa ya? Secara built-in, fungsi built-in, misalnya 1, 2, 3, 4. Determinan ini 4 kurangi ini aja. 4 kurangi 4 apa 0. Jadi ini saya tulis di sini det det kok nggak dikenal. Saya nyari fungsi determinan. Nggak ada ya determinan. Cari di sini. M determ. Ya, M determ. Nah, 0 betul ya, 0. Ini juga bisa determinan tadi itu berarti ya harus diketahui dulu ya matriknya ABC-nya itu seperti apa. Jadi intinya prinsipnya seperti itu dikerjakan. Nanti ini kan determinannya itu langsung pakai M determ itu bisa. Sehingga fungsi-fungsi yang ada di sini itu berarti deltanya itu pakai M determ. Kemudian A-nya itu juga pakai M determ dibagi dengan M determ juga, tapi matriknya berbeda. B-nya juga begitu, C-nya begitu, nanti ABC-nya ketemu. Kalau ABC-nya ketemu, maka bisa diperoleh persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah dengan C. Ini contohnya partikel tadi sudah dikerjakan sesuai dengan yang diminta. Jadi yang diminta itu ada di sini XI kuadrat Y, XI pangkat 3, XI kuadratnya ada, XI pangkat 3-nya dibutuhkan. Yang ini determinan dulu. XI pangkat 3, XI pangkat 4 dibutuhkan. Kemudian ada ruas kanan itu mengandung XI kuadrat Y, ada XY, ada Y saja. Ini sudah, kalau sudah gitu dijumlahkan semuanya di bagian bawah. Nanti dimasukkan ke dalam persamaan determinan itu.
Jadi ini keturunannya itu kalau udah ketemu kayak gitu ya tinggal nyusun aja ya determinannya. Ini kalau bisa kita copy ke sini. Oke, kan sudah ada nilainya ini. Dan sudah ada rumusnya. A, B, C. Untuk determinan dulu, untuk delta dulu. Ini matriknya disusun tuh 23 ya. Sigma X pangkat 4. Berarti ini. Kemudian sigma X pangkat 3. Sigma X kuadrat. Ini ke sini. Miring. Yang bagian sini diisi sigma X. N 11. Ini diisi sigma X. Ini delta. Jadi kalau determinannya ketemu MD term. Nah, ketemu sekian. Kemudian untuk A-nya, ini angka ini saya copy dulu ke sini, tetapi menggunakan pas spesial yang angka ini. Ya, ini pas spesial angka. Karena butuh A, B, C, ini saya copy lagi untuk B nanti, dan untuk C. Ini delta. Ini untuk yang A, ruas kanan diganti dengan ruas kanan itu isinya adalah X kuadrat Y, X Y, Y. Ini ruas kanan. X kuadrat Y, X Y, Y. Ini saya copy paste juga. Untuk biar angkanya ini sadar. Nah, untuk A ini saya gantikan. Tadi yang di sini adalah determinan untuk pembilang A. Ini pembilang B. Pembilang C. Ini saya copy. Untuk A di sini diganti. Untuk B yang tengah yang diganti. Untuk C yang pinggir yang diganti. Terus determinannya M determ itu berarti masuk di sini. Dan langsung begini aja udah bisa. Nah, udah ke situ ya. Ini juga sudah langsung ke sini. Asalkan tempatnya itu pas. Di tengah-tengah, Ini determinan delta. Ini del pembilang A.
Maka A-nya A dan langsung kita peroleh pembilang A dibagi dengan delta. Ini $1. A-nya ketemu ini. B-nya ketemu, ini saya copy aja rumusnya. Udah otomatis. Jadi ini dibagi sini. Ini C-nya udah otomatis. Ini dibagi sini. Ini berarti ketemu Y sama dengan 2,48 atau 2,5 E kuadrat plus BX 4,7 ditambah dengan 0,6. Coba dicek. 2,6 2,55 oke, 3,8 4,7 ada selesai sedikit ya. 3,2. Ini kalau kita gambarkan ke sini untuk membuat fitting data juga. Misalnya, kalau membuat itu berarti grafiknya nanti Y estimasi. Di AE kuadrat. A-nya ini. Dikalikan dengan X dikuadratkan. Plus BX. Plus C. Nah, ini di dolar bagian ABC-nya. AE kuadrat, BX, C di copy ke bawah. Kemudian dibarengkan gambarnya cocok apa enggak. Nah, cocok Bapak Ibu. Jadi pas ini yang satu itu adalah rek kuadrat C, yang C. Jadi cocok. Yang satu titik ini kita ganti tipenya dengan begini. Nah, cocok Bapak Ibu. Persis, bagus ya. Oke, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, nanti untuk eksponensial itu prinsipnya sama dengan regresi linear, cuma fungsinya kita kita olah dulu supaya bisa linear. Jadi caranya adalah asalnya Y sama dengan AE pangkat BX itu kita lenkan dulu. Len Y sama dengan len A ditambah dengan BX, karena len E itu 1, BX len E. Ini dibuat variabel baru untuk Y besar, ini adalah variabel baru untuk konstanta A besar, BX-nya itu B besar X. Itu nanti akan kita temukan nilai AB. Kalau sudah gitu maka persamaannya Y sama dengan A plus BX besar itu kita peroleh, kita kembalikan.
yang namanya Y itu len Y, maka Y kecilnya nanti ada, A besar itu adalah len A, maka A kecil itu adalah E pangkat A besar, dan seterusnya. Nanti seperti itu. Akan ketemu. Maka fitting data menurut pangkat dibawa ke linear, fitting data menurut regresi multivariat. Oke, multivariat tetapi bentuknya itu bisa linear ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini saya share ulang untuk bagian pertemuan ke-10. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Screen dulu. Bu Puji mana Bu Puji? Mati Pak kameranya. Ini sudah saya nyalakan, ada tanda pentungnya ya Pak. Oh iya. Ya, oke, makasih. Saya rekamannya saya stop.